Ketika mantan sedang kasmaran tuh, dia menunjukkan cinta yang berlebihan kepada orang ketiga. Sebenarnya sudah terlihat tuh tanda-tanda bahwa mantan akan jadi sangat benci kepada orang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan mulai muak dengan perilaku orang ketiga. Jadi dalam perjalanannya, entah beberapa minggu, entah beberapa bulan ya, setelah kita menjauh dari mantan dan orang ketiga, mereka akan menunjukkan sifat asli atau karakter asli masing-masing. Maka di situ tuh mantan akan menyadari siapa sebenarnya orang ketiga, apa yang dia inginkan dari mantan. Ya. Kenapa orang ketiga begitu menginginkan mantan dan merebut mantan dari kita? Apa yang sebenarnya yang dia inginkan? Apakah dia betul-betul mencintai mantan? Nah, di situ semuanya akan terjawab. Mantan jadi tahu jika ternyata orang ketiga tidak pernah mencintainya. Jika orang ketiga cuma mau memanfaatkannya. Jika ketika mantan masih jungkir balik, nyari duit untuk memenuhi semua keinginan-keinginan, permintaan-permintaan orang ketiga yang mahal-mahal itu, orang ketiga sudah selingkuh, ya. Orang ketiga diam-diam masih jalan dengan orang lain dan seterusnya. Jadi wajar kan kalau kemudian mantan jadi muak ya dengan perilaku orang ketiga. Mantan sudah berkorban segalanya, sudah habis-habisan, tapi ternyata orang ketiga justru hanya memanfaatkannya. Minta duit tuh kepada mantan, tapi ternyata duitnya dipakai foya-foya, senang-senang dengan selingkuhannya. Maka ada 3 ciri-ciri yang akan mantan tunjukkan jika dia muak ya dengan perilaku orang ketiga tadi. Tanpa mantan pernah curhat di media sosial, apalagi curhat kepada kita ya. Jadi mantan merahasiakannya, menyembunyikannya ya. Karena biar bagaimanapun dia malulah kalau sampai gagal lagi dengan orang ketiga. Mosok sudah mengkhianati kita, ternyata dengan orang ketiga dia dikhianati. Kan malu, gengsi kalau sampai orang lain tahu. Tapi dari tanda-tandanya kita bisa tahu tanpa mantan perlu cerita kepada kita, tanpa mantan perlu mengumbar kemarahan, kekecewaannya di media sosial. Ya. Karena biasanya yang begini orang lebih memilih untuk merahasiakannya. Ya, kan malu ya, usia sudah senior, seharusnya sudah berpengalaman, enggak taunya dikerjai sama anak kecil kan. Misal orang ketiga usianya masih muda ya. Malah seharusnya dengan pengalaman hidupnya yang sangat banyak itu, mantan yang bisa mengatur orang ketiga, tapi ternyata realitanya mantan cuman digunakan untuk main-main lah oleh orang ketiga. Nah, karena malu dan gengsi, ya, biarpun misal duit banyak habis, mantan lebih memilih merahasiakannya. Tapi tanda-tandanya akan kelihatan. Dari
media sosialnya. Ya, karena ini kan zaman media sosial ya. Dan zaman media sosial ini kan, media sosial itu penting banget. Kalau kita diblokir pun, kita akan tahu caranya untuk terus mengintip perkembangan media sosial mantan. 1000 kali mantan blokir media sosial kita akan punya 1001 kali cara untuk membuka blokir atau paling tidak tetap bisa mengintip media sosial tadi. Nah, jadi ciri-cirinya ya, yang pertama, semua yang berbau orang ketiga akan mantan hapus dari media sosialnya. Postingan-postingan terdahulu bersama orang ketiga. Coba bayangkan ya, ketika mantan itu sedang kasmaran dengan orang ketiga. Kalau sehari dia 5 kali itu posting ya di Facebooknya, dia bersama orang ketiga misal 3 bulan, ya 90 hari dikali 5, banyak tuh sudah postingannya dengan orang ketiga. Orang biasanya malas tuh menghapusnya. Tapi ketika mantan itu merasa muak dengan orang ketiga, maka semua postingan-postingan bersama orang ketiga itu akan dia hapus sampai bersih dari media sosialnya. Termasuk ketika dia men-share postingannya orang ketiga, semuanya dia hapus. Ya. Termasuk juga teman-temannya orang ketiga, semuanya akan dia hapus dari daftar pertemanannya. Nah, yang kedua, mantan sudah tidak berteman lagi dengan orang ketiga di media sosial. Kan kita biasanya sering juga tuh ya, orang-orang ngintip daftar pertemanan. Kalau tidak di private ya. Atau mengintip daftar pertemanan orang ketiga di media sosialnya. Dan mereka tidak lagi berteman. Kalau tidak lagi berteman itu bisa saja unfriend, bisa memblokir media sosial. Nah, kemudian yang ketiga, mantan ganti topik sekarang. Tidak lagi pernah posting tentang orang ketiga atau posting kebersamaannya dengan orang ketiga. Padahal kalau kemarin tadi ya, sehari bisa 5 kali itu dia posting foto, lagi makan bersama orang ketiga, lagi piknik, lagi kemanapun. Sekarang postingan bersama orang ketiga yang baru tidak pernah kita lihat lagi di media sosialnya. Nah, itu menunjukkan tuh bahwa mantan betul-betul sudah muak dan sudah sadar dia bahwa dia cuma dikerjai oleh orang ketiga. Nah, ketika mantan sedang kasmaran tuh, dia menunjukkan cinta yang berlebihan kepada orang ketiga, sebenarnya sudah terlihat tuh tanda-tanda bahwa mantan akan jadi sangat benci kepada orang ketiga. Karena rumusnya, cinta yang berlebihan itu akan menjadi benci yang berlebihan. Ahbib habibaka haunan, makasa ayakuna bakhidaka yauman ma. Ketika engkau mencintai seseorang, cintailah dengan sederhana. Karena esok lusa orang yang paling engkau cintai itu akan menjadi orang yang paling engkau benci. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.